banyak sekali sebenarnya momen-momen yang begitu ya, yang momen sulit atau kunci. Kalau saya sih lebih yakin aja, insya Allah kalau kita sudah lakukan hal yang baik, pasti akan ada jalan keluarnya, itu aja. Tapi yakin dan nggak boleh putus asa ya. Iya, saya yakin sekali itu. Nggak pernah maksudnya saya sampai terpikir di saya itu saya harus berhenti dari sini, nggak ada. Jadi saya fokus hari ini, mungkin sekedar ini yang diberikan oleh Allah, mungkin hari besok kita yakin aja yang namanya usaha pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kami pada podcast kali ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia berusia masih muda, masih mahasiswa juga, tetapi sudah meraih sukses di dunia usaha. Dia merupakan pengusaha muda sukses yang dari usahanya ia mampu meraup omset sampai 1 juta rupiah per hari. Siapa dia dan apa usahanya? Kita akan berbincang dengan saudara Johnny Mukhtar, owner dari Jo Pastry. Mas Jo ya, Jo panggilannya ya, Jo. Terima kasih sudah hadir di acara kami, Jo. Pertama-tama di awal perbincangan, saya persilakan Anda untuk perkenalkan diri pada pemirsa, mungkin banyak belum kenal. Dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, sampai kemudian jenjang sekolah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Johnny Mukhtar nggih. Ya. Biasa dipanggil kalau di sekitar rumah Jua. Tapi Jua. Iya, Jua. Nah, familiarnya teman-teman di luar manggilnya Jo sebenarnya. Ya. Nah, jadi saya itu lahir di Dusun Lingkogoda, Desa Wajenggesang nggih. Sekitar 25 tahun yang lalu. Tepatnya berapa? 17 Juni 97. 97. Nggih. Kemudian tiang lulus SD di SDN 1 Peseng, kemudian lanjut SMP di SMPN 4 Kopang. Untuk SMK saya lulus di SMK 1 Praia Tengah. Ya. Saat ini berubah nama kalau tidak salah jadi SMK Model 1 Praia Tengah. Ya. Nah, kemudian untuk setelahnya saya Nggak langsung kuliah gitu. Sempat lang-lang buana di beberapa negara. Iya. Saya sempat dulu setelah lulus sekolah saya ke Bali. Saya ke Bali sebentar, sekitar setengah tahun. Saya balik lagi. Nah, kemudian bekerja serabutan lah waktu itu. Di Bali? Bukan, di rumah. Oh, waktu dari Bali, dari Bali. Dari Bali itu saya sebenarnya sempat ikut program apa namanya, las listrik ya. Saya sempat ngelas dulu. Oh ya. 1 tahun. Setelahnya saya mencoba peruntungan ke luar negeri. Jadi saya ke Qatar waktu itu 2017. Iya. Saya ke Qatar 2017. Sekitar 1,5 tahun di sana. Nah, di sana itu saya dapat ilmunya sebenarnya. Sebenarnya benar-benar ditempa itu di Qatar sebenarnya. Dari awal mula kita belajar cake apa semuanya itu di Qatar, bakery basicnya itu. Berarti di sana bekerja di restoran ya? Iya, di sana saya di restoran. Waktu itu saya berangkat sendiri dari rumah, nggak ada teman memang. Saya nggak ada teman atau kolega yang saya kenal. Di sana pun saya sendiri dari Indonesia, jangan kan dari Lombok. Berarti nekat ya? Nggak ada pengalaman berangkat sendiri begitu? Iya, bukan nekat. Punya guide atau punya teman? Bukan nekat sebenarnya. Kita lewat agensi waktu itu. Nah, langsung direct ke sana karena mungkin sudah nasibnya ya. Beruntung mungkin atau apa di sana. Sebenarnya sampai sana itu saya sempat mau pulang waktu itu di Qatar. Nggak tahan waktu itu. Maksudnya dengan culture yang berbeda di sana. Kemudian jam kerja yang saya anggap waktu itu tidak sesuai, tapi mungkin karena itu yang membuat kita mampu bertahan sampai saat ini. Apa itu? Tempaan yang waktu itu mungkin yang terasa begitu berat, kalau sekarang mungkin sudah terbiasa.
Jadi ada hikmahnya ya. Jadi Ya, ada hikmahnya, sudah tempat berat. Sekarang jadi agak siap menghadapi tantangan gitu ya. iya. Oke baik. Jua ya. Jua boleh. Sebelum kita masuk ke soal usaha yang sedang digeluti ini, saya pertama untuk lebih mengenal lagi lah soal usaha yang sedang digeluti ini, saya mempersilakan kedua kalinya Anda untuk memperkenalkan. Tapi kali ini memperkenalkan tentang usaha yang sedang digeluti. Nama usahanya apa, kemudian produknya apa, dan sejak kapan dimulai itu. Oke. Oh, jadi usaha ini saya beri nama Joe Pastry ya. Joe Pastry ya. Iya. Banyak orang yang sebenarnya yang bertanya kenapa Joe itu berarti namanya ya? Ya, kalau Joe itu nama panggilan saya yang familiar untuk teman-teman. Ya. Kalau pastry ini sebenarnya banyak yang nanya apa itu pastry sebenarnya. Ya. Sebenarnya kan di pastry itu namanya pastry bakery. Pastry itu aslinya dari bahasa Perancis. Pastry itu artinya kue. Kue-kuean ya. Jajan lah. Iya, banyak yang nanya kenapa namanya pastry, kenapa enggak bakery aja. Kalau bakery itu basicnya itu yang di bake, yang di open bakery. Sedangkan pastry itu keseluruhannya. Jadi bakery itu termasuk dari pastry itu sendiri. Bagian dari pastry. Ya, bakery itu bagian dari pastry. Ya. Kalau pastry itu keseluruhannya. Jadi kenapa namanya Joe Pastry? Kemudian kenapa saya lebih memilih Joe Pastry daripada Joe Bakery itu? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau bakery itu mungkin kita fokus membuat bahan-bahan yang bakery namanya, kayak roti. Kalau kita di sini kita membuat hampir semua jenis jajan ya. Dari bolu, kayak ini kan ada bolu gulung. Kemudian kue sus kita buat pizza. Pizza juga ada ya. Oh iya. Pizza ada. Jadi varian produk kita itu alhamdulillah variatif lah. Jadi kalau misalnya teman-teman bosen yang ini, besoknya kita buatkan menu yang baru lagi. Sudah berapa produk yang dihasilkan ini? Untuk saat ini mungkin lebih dari 20 produk yang kita buat. Iya, untuk saat ini. Dan untuk yang paling laris menurut saya sih rata-rata banyak orang teman-teman yang nanya apa sih yang best sellernya di Joe Pastry ini. Kalau saya sendiri saya tidak tahu ya yang mana yang best seller. Kenapa saya bilang begitu? Apa yang kita buat habis semua ya. Apa yang kita produksi habis. Jadi di Joe Pastry juga kita buat kue ulang tahun. Kita buat juga kue ulang tahun. Jadi banyak pesan-pesanan. Seperti yang tadi hari ini sebenarnya saya buat udah hampir 7 kue ulang tahun. Iya, pagi tadi itu saya udah buat 7 kue ulang tahun. Biasanya rata-rata itu sehari itu ya paling tidak itu 3 atau 4 masuk sehari. Kue ulang tahun saja ya. Karena kita membuat kue ulang tahun dari segi rasa alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Kemudian dari segi penampilan alhamdulillah ya mencukupi lah untuk selera teman-teman. Kemudian dari harga, untuk rasa yang kita buat memang termasuk terjangkau, dan ya untuk kualitas yang kita buat termasuk murah dengan harga yang kita berikan. Berarti sejak kapan ini mulai? 2000 berapa? Kita mulai awal sebenarnya kita gagas dari 2020 ya. Tapi karena lain hal kita sempat vakum. Saya pernah sempat ke Sumbawa juga buka bakery di sana. Tapi kemudian balik lagi di 2021 ya. Akhir 2021 saya balik lagi. Kemudian awal 2022 itu kita start. No stop lah kita buat. Mulai dari sana. Nggak ada libur-liburnya maksudnya. Kita fokus sekarang. Mungkin kemarin kita masih bercabang. Kita mau buka di luar. Kita mau buka di rumah. Tapi alhamdulillah sekarang kita akan fokus buat di rumah. Idenya berarti 2020, actionnya 2021 ya? Ya, sempat berjalan 2020 itu, cuman tidak maksimal. Namun untuk sekarang alhamdulillah dari 2022 awal, dari Januari sudah, dari Januari 2022 kita continue membuat secara berkelanjutan. Ya. Itu alasan memilih usaha ini apa nih? Alasan untuk memilih usaha ini sebenarnya banyak alasannya. Jadi di lain sisi ini adalah basic saya yang pernah saya kerjakan di luar. Di Qatar ya? Ya, bisa dibilang mungkin saya cukup kompeten untuk hal ini.
maksudnya kita tidak yang terlalu meraba-raba untuk bagian ini. Nah, selain itu kita juga suka ya makan kue dari teman-teman. Ya, kita juga suka kue, jadi alhamdulillah lah kita buat usaha yang kita sukai juga. Jadi kita akan mencintai usaha kita. Jadi emang punya basic tersendiri ya. Ya, Basic dari luar negeri waktu di Qatar punya basic kuean, kemudian suka kue, lalu kemudian bertemu dan akhirnya memutuskan untuk dan saya lihat juga untuk produk bakery pastry ini masih kurang ya di daerah kita ini. Mungkin kalau di kota-kota seperti Praia atau Mataram sudah banyak, tapi di sekitar sini kan kita baru mulai mengenalkan ini ke teman-teman. Di Kecamatan Kopang baru sudah saja ya. Banyak sebenarnya yang di Kecamatan Kopang yang sudah buka jual kue lah ya, pastry bakery ini. Cuman mungkin masih dari rumah. Nah, sekarang kita memang fokus dan niat untuk membesarkan ini, mengembangkan ini. Jadi untuk label halalnya kita sudah punya. Langsung dari MUI. Dari MUI, label halalnya sudah ada, NIB-nya sudah lengkap ya. Dulu pernah usaha lain sebelum ini? Pernah ada usaha lain sebelum ini? Sebelum ini enggak ada sebenarnya. Saya belum pernah. Kita waktu itu kan masih suka bekerja, cari petualangan, mencari tantangan-tantangan waktu itu. Kalau sekarang kita fokus lah ke satu usaha. 2020 kan mulai ada ide. Pasti ada selama 2020 ke 2023 sekarang pasti pernah ada suka duka dan lain sebagainya, tantangan dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa diceritakan lah tantangan yang pernah dihadapi seperti apa, kayak apa gitu. Dibilang tantangan, sebenarnya tantangannya waktu itu kan kita masih jualan, kita belum punya tempat ya. Saya nekat, kita pergi jualan ke Kopang kan, dari rumah ke Kopang itu kecamatan 7 kiloan ya. Kita pakai pick up waktu itu, kita jualan di Kopang, pinggir jalan nih. Nah, cuman kendalanya ya salah satunya cuaca, karena kita nggak punya ruko, nggak punya terbuka ya, kalau terbuka jadi kalau hujan itu bisa dibilang kita nggak bisa jualan. Kalau hujan, kalau apa, itu salah satu kendala sebenarnya untuk kita. Kemudian waktu itu awal-awal buka itu kan saya masih sendiri yang buat, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada paman yang bantu buat produksi di rumah, sama bibi. Jadi beliau yang bantu kita produksi sekarang di rumah. Berapa orang sekarang? Untuk sekarang ini yang bantu buat di rumah ada paman saya satu sama bibi saya satu. Nah, kalau untuk di toko itu ada juga bibi saya di sana yang bantu jual. Untuk sampai saat ini kemana saja ini dijual? Apa pembeli atau pemesan dari mana saja? Untuk saat ini hampir masih di seputaran Lombok Tengah saja ya? Bukan, di Lombok Timur juga ada ya. Banyak yang di Lombok Timur yang sampai pesan ke sini. Dari Mataram juga ada. Berarti COD atau ambil sendiri ke sini? Ada yang kita COD, ada yang ambil sendiri ke sini. Kemudian kadang ada yang pesan juga dari Pulau Sumbawa kita kirimkan. Biasanya kalau Lebaran biasanya itu. Kemudian ada acara-acara, mereka maunya dari kita ya, kita kirim lewat Damri biasanya. Damri ya. Terus model marketingnya lewat mana saja? Facebook atau apalah? Saat ini kita lebih fokus di Facebook ya. Karena memang di daerah kita kan yang main sosmed, kemudian target pasarnya ibu-ibu. Jarang ibu-ibu yang main Instagram kan. Satu dua aja yang main Instagram. Tapi sebenarnya kita punya juga akun Instagram. Jika kemudian hari kita akan lebarkan ke daerah lain, kita akan perluas Jopestri ini, kita sudah siap dengan itu. Ini soal keunggulan lah. Apa yang kira-kira ini, misalnya kalau andalan dari kue ini, rasanya apa gitu? Nah, apalah kan sehingga bisa diandalkan gitu. Kalau dibilang dari keunggulan untuk kue-kue kita ini, sebenarnya kita di Jopestri kita buat kue yang premium dengan harga yang merakyat ya. Mungkin kita tidak membandingkan sebenarnya, tapi kalau berkaca dari pengalaman, kue dengan rasa ini rata-rata dijual kalau di luar itu 40 sampai 50 ribuan per mika biasanya kan, kita jual kayak bolu-bolu.
Tapi di kita kan kita cuma jual 25.000. Sebenarnya kita itu mengambil margin kecil dengan tujuan kita dapat selling lebih banyak. Ya, maksudnya kita akan jual produk kita lebih banyak tapi dengan margin yang kecil. Soalnya kalau kita ambil margin besar dengan keadaan pasar kita yang di sini itu kayaknya jarang ada yang mau beli. Kita akan dikatakan mahal mungkin nanti. Tapi alhamdulillah untuk saat ini, tapi rata-rata untuk teman-teman yang biasa beli di luar misalnya, mereka biasa beli di perkotaan, kemudian mereka ketemu dengan kue-kue kita dan pernah coba, rata-rata kembali, ya rata-rata kembali itu hampir 90% itu balik lagi ke kita. Berarti ini ya sempat survei pasar begitu kan. Oh, sekarang ini kue banyak kan, banyak Ya. macam-macam lah pepariannya begitu. Berarti sempat membantu kurangannya gini. Iya, gitu. kalau di dunia usaha kan memang harus begitu. Jadi kita tahu pasar itu seperti apa, harganya seperti apa. Kemudian jika kita mau bersaing dari segi harga, tentu kita akan kasih harga yang lebih murah. Tapi jangan sampai kita rugi lah kan. Ya, seperti itu. Untuk rasa juga alhamdulillah kita beri teman-teman ini pengalaman rasa yang baru dan enak dengan harga yang kita pasarkan. Harga murah, Termasuk tapi murah. rasa tidak murahan kan. Iya. Omset berapa sekarang? Untuk saat ini alhamdulillah lah untuk Agustus ini lumayan. Untuk saat ini sampai mungkin 1 juta per hari rata-rata. Itu tiap hari ya? Iya. Atau ada bulan-bulan di mana naik atau turun gitu kan? Ya biasanya kalau bulan puasa atau bulan-bulan puasa ya. tembus sampai 2-3 juta mungkin Bulan per hari. puasa ya. Tergantung momennya. Atau biasa awal tahun atau Ya awal tahun bisa juga biasanya jedanya itu biasanya dari rame ke menurun itu setelah lebaran. Biasanya kan orang udah bosan rata-rata lebaran kan orang sudah punya kue sendiri di rumah. Rata-rata setelah lebaran itu teman-teman ini kan pergi liburan kemana, jadi nggak ada yang beli kue. Nah, tetap ada yang beli kue tapi tidak sebanyak sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Tapi mulai lagi nanti menjelang Idul Adha biasanya membludak lagi banyak yang beli. Tapi untuk tiap hari kan ada aja orang yang ulang tahun. Nah itu kalau untuk ulang tahun ini rata-rata paling sedikit 3 kue itu laku sehari. Ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. Kue ulang tahun, kue tar bahasanya nggih. Iya. Sama kayak hari ini saya bilang tadi sampai 7. Besok ini alhamdulillah sudah masuk mungkin ada 11. Besok. Ya, untuk besok ini udah 11. Berarti non-stop ya? Produksi itu non-stop Pak? Punya untuk produksi tetap kita produksi, tetap kita sediakan. Nah, jadi kita sudah tahu kan pasarnya, oh kira-kira ini yang habis. Nanti kalau memang ada yang meminta lebih, mereka akan pesan ke kita akan buatkan lagi. Untuk kue ulang tahun sendiri, kita menyediakan juga di toko beberapa untuk jadi display lah hitungannya di sana biar dilihat sama teman-teman. Tapi di Facebook rata-rata orang pesan terus ini untuk kue ulang tahun. Dan paling banyak itu nanti di hari guru. Biasanya teman-teman atau pelanggan-pelanggan ini untuk hari guru itu kan siswa-siswa yang siswa biasanya yang memesan untuk gurunya itu. Untuk pengalaman tahun kemarin itu saya kalau tidak salah itu saya buat dalam 2 hari itu sekitar 50 hari guru kue ulang tahun. Untuk hari guru itu lembung berapa? 50. Wah, dalam jangka 2 hari itu ya? 2 hari sekitar 50 itu sampai hitungannya kita tidur di depan kue sudah saking capeknya. Tapi kan untuk loyalitas kita pada pelanggan tetap kita kerjakan. Itu kan pernah tadi saya bilang pernah lah mungkin mengalami kondisi sulit dan lain sebagainya. Pasti punya ini kunci tersendiri bertahan dalam situasi seperti itu gitu. Iya, kalau saya pribadi sih banyak sekali sebenarnya momen-momen yang begitu ya, yang momen sulit atau kunci. Kalau saya sih lebih yakin aja, insya Allah kalau kita sudah lakukan hal yang baik, pasti akan ada jalan keluarnya, itu aja.
tetap yakin dan nggak boleh putus asa ya. Iya, saya yakin sekali itu. Nggak pernah maksudnya saya sampai terpikir di saya itu saya harus berhenti dari sini, nggak ada. Jadi saya fokus hari ini mungkin sekedar ini yang diberikan oleh Allah. Mungkin hari besok kita yakin aja yang namanya usaha pasti ada hasilnya itu. Ada rencana buka apa? Melebarkan sayap mungkin ke apa keluar gitu. Ya tentu. Misalnya buka cabang di mana? Iya, untuk membuka usaha di luar. Sebenarnya saya sudah ada ancang-ancang ya, sebenarnya ada planning sebenarnya. Tapi kita tunggu ini, kita tunggu momennya mungkin kapan, kita nggak tahu juga kan. Tapi kita sudah mulai membuka relasi dengan teman-teman ya. Kita mulai promosi dari sekarang. Tiba-tiba saja nanti kita mungkin buka di Pancon misalnya, atau mungkin di Praia atau di mana. Soalnya kebetulan banyak juga teman-teman yang menawarkan investasi sebenarnya. Tapi untuk saya pribadi, saya belum siap di sistemnya. Mungkin beberapa waktu. Investasi apa itu? Uang atau apa? Atau tempat mungkin? Banyak sebenarnya. Ada yang mau investasi dalam bentuk uang, ada ya. Kemudian ada yang mau investasi dalam bentuk barang, tempat. Banyak. Insya Allah mungkin akan kita pertimbangkan dan akan kita buka itu. Tidak menutup kemungkinan. Atau mungkin bisa dibilang besar kemungkinan kita untuk buka di tempat lain ini, insya Allah. Gimana perasaannya? Ini kan masih muda lah, masih 26 tahun ya. Iya. Terus sudah sukses gitu. Gimana perasaannya sukses kayak gini tuh? Apa? Kalau saya pribadi sih, ya dari awal mungkin saya sudah berpikir memang ya di umur sekian, saya sudah ada plan dari awal. Di umur sekian saya harus memulai usaha ya. Kemudian terlepas dari sukses atau tidaknya usaha itu sebenarnya yang penting mencoba. Sama seperti sekarang hari ini. Saya tidak sadar ini banyak yang tahu Joe Pastry ini. Menurut saya pribadi sih saya belum seberapa ini. Di luar ekspektasi lah. Ya. Bisa awalnya tidak mengira akan kali ini begitu kan. Untuk saat ini saja saya merasa belum sukses sebenarnya. Kalau saya pribadi sih belum mencapai apa target saya. Target saya kan mungkin lumayan besar lah untuk usaha ini. Untuk saat ini sendiri saya merasa alhamdulillah Allah beri jalan untuk proses saya menuju mungkin sukses yang akan nanti. Untuk saat ini meskipun teman-teman bilang sukses, alhamdulillah ya, sukses dalam artian usaha ini masih lancar, jalan, masih ada untung ya, gitu kan. Alhamdulillah. Nah, semester berapa sekarang? Sekarang baru semester 3. Semester 3. Iya. Bagaimana membagi fokus kuliah sama usaha ini? Membagi fokus kuliah sama usaha ini lumayan berat juga sebenarnya ya. Tapi sebuah tantangan yang harus kita ambil. Ada tantangan, ada peluang ya, di sana. Untuk saat ini alhamdulillah usaha yang saya geluti ini tidak terlalu berat seperti awal-awal buka. Kenapa begitu? Karena sekarang sudah ada rekan-rekan yang mengurus ini, membuat ya. Jadi saya tinggal mengontrol saja. Kita jalankan sistem yang kita buat sendiri, kemudian mengontrol usaha ini. Tetap kita fokus untuk kuliah hampir tiap hari ya. Kalau jam kuliah itu saya bolak-balik ya. Dari Pancor ke sini, dari Pancor ke Peseng hitungannya Linggogoda. Saya bolak-balik ke Pancor. Sebelum saya berangkat saya sudah pastikan nih, oh ini bahannya siap, pesanan-pesanan ini siap. Jadi saya baru berangkat kuliah. Kadang-kadang terlambat juga sampai sana kalau belum selesai ya, karena enak soalnya kan teman-teman sudah percaya ke kita, kemudian kita sepelekan kan tidak enak juga. Jadi saya pastikan dulu pesanan atau bahan-bahan lengkap, baru saya berangkat kuliah. Saya sampai kuliah di sana, selesai kuliah biasanya saya cek dulu kan. Orang-orang pesan biasanya lewat Facebook ya. Jadi saya pegang Facebooknya. Selesai itu pulang baru kita kontrol lagi. Kita bantu buat misalnya ada yang pesanan yang banyak nggak mampu dibuat kan sama teman-teman misalnya, kita bantu. Sama seperti kue sus ini kadang kalau lagi musimnya itu sehari itu sampai 500 pieces kue sus. Ya tapi yang mana ini? Kue yang ini. Nah rata-rata nih favorit teman-teman ini kue sus. Jadi berapa itu sehari laku? Untuk saat ini paling
Tidak, sehari itu kita jual sekitar 50 pieces lah, paling sedikit itu sehari. Tapi kalau lagi rame misalnya puasa bisa sampai 500-600 pieces per hari. iya. Pernah ada ini lah, pernah ada keluhan dari konsumen dalam bentuk apa keluhan? Ya ada aja sih untuk keluhan atau biasanya kritik lah. Ya kritik. Kalau Apa itu misalnya? kalau saya Apa soal rasa atau soal telat diantar atau apa? oh iya, biasanya ada 1-2 itu teman-teman. Alhamdulillah kita terima sebenarnya kritik yang membangun itu biasanya dari segi rasa. Nanti kan teman-teman ada atau saya sendiri biasanya ada saja yang lupa misalnya karena terlalu banyak fokus sampai lupa nanti naruh gula biasanya. Tiba-tiba enggak manis dikomplain sama teman-teman. Karena terlalu banyak ya, sehingga tidak semua tidak sampai lupa. Teman-teman nanti kenapa rasanya beda? Biasanya untuk hal itu langsung kita tanggapi dengan cepat misalnya. Keluhan atau kritik dari teman-teman akan kita ini. Kalau memang tidak bisa dimakan sama teman, akan kita ganti dengan yang baru biasanya. Sama seperti ada pelanggan saya di desa tetangga itu pernah beli jajan lah, kemudian rasanya tidak sesuai. Jadi kalau memang rasanya tidak sesuai akan kita ganti dengan rasa yang sesuai menurut standar kita. Karena berarti itu sudah SOP ya? Artinya kalau rasa tidak sesuai dikembalikan atau diganti? Ya, siap, tetap diganti itu. Kalau memang tidak sesuai dengan rasa, karena di sini kita menjual rasa kan, namanya makanan kita jual rasa. Jadi kalau rasanya tidak enak, kenapa dibeli? Dikembalikan saja, kita akan ganti dengan yang sesuai rasanya. Intinya bagaimana memuaskan konsumen kan? Ya, kepuasan pelanggan itu kalau saya nomor 1. Ada apa harapan yang ingin dicapai lah dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang ini? Mungkin misalnya mau buka target yang misalnya buka cabang di sini dalam waktu dekat apa? Ya, harapan dekat lah, harapan secara keseluruhan dari usahanya ini. Harapan saya sih mungkin omset meningkat atau apa? Iya, kalau untuk saya pribadi sih harapan besar saya kita bisa dapat tempat di kota misalnya, Aram di Peraya atau di terutama di daerah Peraya atau di Selong misalnya. Kalau di Selong kan biar dekat kita kuliah ya, nggak terlalu capek. Jadi otomatis biasanya kalau sudah tempatnya dekat di kota misalnya, rata-rata kan pasarnya juga lebih banyak, jadi orang rame kan, otomatis penjualan juga akan meningkat. Ada nasihat nggak? Misalnya saya ini mau buat usaha, nasihat yang pertama harus saya miliki itu apa kira-kira? Supaya saya bisa bertahan dengan segala suka duka yang nanti akan dialami. Nasihat lah, kamu harus punya ini, di awal harus punya ini. Kalau nasihat sih apa ya? Kalau saya pribadi lah, itulah nasihat untuk saya sendiri. Yang menguatkan saya itu, saya harus, misalnya saya membuat usaha ini, usaha kue. Jadi saya harus tuntaskan ini apa yang sudah saya mulai itu. Harus finish sudah itu, sampai selesai. Apa yang memang sudah saya mulai itu, harus kita selesaikan. Jadi nanti namanya juga usaha ya. Di tengah perjalanan itu kan banyak sekali rintangannya. Itu maksud saya. Nah, kalau saya pribadi mana bisa bertahan di tengah rintangan yang dihadapi. Harus fokus sebenarnya, ingat sama tujuan awal tadi. Apa tujuan awal saya membuka ini? Memang tujuan awalnya selain untuk mendapatkan keuntungan, membuka lapangan pekerjaan adalah salah satu ini. Karena di daerah tempat saya ini kan banyak nih keluarga yang belum bekerja atau mungkin tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jadi alhamdulillah untuk sekarang kan bisa bantu kerja di tempat saya. Jadi kalau mungkin suatu saat kita membuka yang lebih besar, otomatis penyerapan tenaga kerja juga lebih banyak. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau kemudian saya dapat rintangan atau kendala-kendala itu, saya selalu ingat dari awal, sudah capek kita mulai ini, masa kita harus berhenti. Ya. Selain itu doa yang tidak boleh lupa ya. Iya, kalau doa itu alhamdulillah, sama doa orang tua itu insya Allah. Oke, yang terakhir Jo,
saya perkenankan Anda untuk promosi sekarang Oh iya. pada pemirsa ini kan, Gitu. yang mau melihat yang masih belum kenal dan sebagainya. Untuk teman-teman mungkin nanti ya yang mau cek produk-produk kita, ada juga di Facebook kita namanya Joe Pastry ya. Jadi mungkin banyak yang nanya di mana Joe Pastry ini, terus tempatnya di mana, Iya. atau mungkin Oh ya, alamat tokonya belum disebutkan tadi ya. oh iya, Alamat toko. sekarang kita punya toko di Jalan Nyeredet, di Dusun Peseng, persis depan di pinggir jalan itu. Kalau di depannya itu ada rumah besar. Kalau misalnya dilewat dari Kopang misalnya mau ke Lombok Timur, jalur alternatif dari, biasanya kan teman-teman yang dari Mataram kalau pulang ke Lombok Timur lewat sini kan jalur alternatif. Jalan Aibuka, kemudian tempat kita ini sebelum lapangan Peseng, persis depan rumah besar. Kalau dari arah Kopang, Dari arah barat atau dari arah selatan ke utara itu besar, di sana ada pelangnya Joe Pastry. Di Facebook juga kita tetap aktif di Facebook. Nama Facebook kita juga Joe Pastry. Jadi insya Allah kita cepat tanggap untuk pelayanan pemesanan ya. Iya. Kemudian nanti juga di acara Hultah NWDI yang di Pancor. Tanggal 27 Agustus datang. Ya, 27 Agustus itu kita ada stand, insya Allah di sana kita disediakan Dari pihak kampus ya. Dari pihak kampus. Itu ya bisa dibilang di kampus, sebenarnya itu dari pihak PIB, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis, yang dikelola oleh Universitas Hamzah Wadi. Jadi kita disediakan stand di sana, booth. Mungkin teman-teman yang kebetulan nanti datang Hultah bisa mampir di sana sambil untuk melihat langsung produk-produk yang dijual. Kalau mau langsung bisa ke toko. Untuk event-event juga seperti WSBK dan MotoGP bisa kita juga di sana ya. Ada stand di sana ya? Biasanya ada, alhamdulillah. Untuk 2 tahun berturut-turut kita dapat dari 2022 sama 2023 itu untuk WSBK. Yang MotoGP, kalau MotoGP enggak? MotoGP belum. Oh belum. WSBK saja ya. WSBK kemarin. Insya Allah kita juga dapat mungkin di MotoGP nanti akhir tahun. November ya? Iya. November. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Joe Nimhutar, owner dari Joe Pastry, seorang pengusaha muda yang sukses, yang tadi sudah berbagi pengalaman dan tips-tips. Kami berharap tentunya apa yang beliau sampaikan dapat jadi inspirasi bagi siapapun yang hendak ingin memulai usaha, terutama usaha jajan seperti ini. Terima kasih, Joe. Dan ini menjadi akhir perbincangan pada kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.